kok tiba-tiba di sini kan harusnya masih ada. Kayaknya antum kayak ada yang menuntun gitu. Iya, kayak terhipnotis gitu. Bahkan apa diguna-guna ya gitu. Tapi udah landing di Jakarta, naik Damri, harus ke Cikarang dulu. Ke tempat kuliah Ana yang dulu, ke Cikarang, naik Damri. Itu di bus kayak gitu, kayak bengong-bengong gitu, kayak aneh gitu. Apa benar yang selama ini kulakukan gitu ya? Tapi Ana sebelum landing ke Jakarta, Ana bawa misi. Jadi pas masa perkenalan dengan Mana Salaf itu kan berkenalan juga dengan Ustadz Khalid, Khalid Basalama. Dia lah yang Ustadz pertama yang saya kenal, Ustadz Sunnah. Saya bertekad ini harus jumpain Ustadz ini. Harus memastikan orang ini. Landing ke Jakarta, balik ke Cikarang, teman-teman yang di Cikarang pun terkejut. Loh bang, kok di sini? Gitu. Iya. Harusnya kan abang di Kalimantan. Udah sukses lah, harusnya udah sukses gitu. Iya. Loh, kok kayak gini, kurus, hitam gitu bang. Udah, kurus sekali. Karena Ana tahu kurusnya itu karena Ana baca hadis. Dulu masih belum banyak pemahaman. Baca hadis, kan ada hadis Nabi yang mengatakan cukuplah seorang muslim itu makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi interpretasi Ana dengan hadis itu belum ada guru, berarti makan cukup sekali sehari aja gitu. Yang penting bisa tegak. Yang penting bisa tegak punggung. Jadi Ana makan cuma sekali sehari sampai kurus lah, Padahal antum menggaji udah 7 juta waktu itu ya, makan sekali. Sampai 48 kilo, 49 kilo udah. Balik ke Cikarang, bang kenapa? Sebagian anak kampus sana itu pun adik-adik kelas sudah tahu juga, ada dapat kabar-kabar burungnya. Si Fadil udah hijrah gitu. Udah nggak kayak dulu lagi. Padahal dulu pas di kampus dia lah ketuanya gitu ibaratnya, yang untuk yang kemaksiatan lah gitu. Oh iya udah hijrah. Udah. Iya. Kemana sih bang? Anak-anak mereka cerita. Kenapa bang? Kenapa? Ya capek juga ngeceritain setiap ada yang nanya, udah ceritain. Kayaknya itu betul-betul hilang lah semua kan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah masih ada tabungan sedikit. Terakhir, jadi bang di mana tinggal gini? Anu bingung juga sebenarnya. Berarti antum nggak langsung pulang ke Siantar enggak? Siantar ya. Ini sahabat semua ini sebetulnya aslinya orang Siantar, Sumatera Utara. Oke. Nah habis itu ketemu sama apa? Yang pimpinan kantor pusat tuh? Iya. Nah setelah sekarang kan, terus Ana ke Jakarta, ke kantor pusatnya lah. Nah, nunggu orang tua juga, orang tua mau jumpain juga. Dan itu ya ibu yang datang. Ibu yang paling, ya itulah ibu lah yang masih, ya walaupun nggak nerima mungkin ibu, tapi tetap mengalahkan itunya. Kasih ibu sepanjang masa. Ibu jumpain ke Jawa, ke Jakarta, terus kita sama-sama ke kantor pusat, ya kan? Membicarakan hal ini karena kalau nggak bayar 90 juta itu ijazah D3 dan ijazah SMA ditahan. Harus bayar dulu baru bisa ngambil ijazah SMA dan ijazah kuliahnya. Udah jumpain ke bosnya, ibu saya nangis di situ. Pak, terima lagi anak saya gitu. Ibu saya pengen masuk lagi. Ana pun udah lama nggak usah gitu dalam hati. Tapi karena ngelihat ibu saya nangis gitu, udah kok bisa diterima, udah nggak apa-apa gitu, biar bisa masuk lagi, biar nggak nangis aja gitu ibu. Walaupun kedepannya nggak tahu gitu. Kalau lihat ibu nangis kayaknya gimana? Gitu. Iya. Tapi ya tetap nggak bisa bu, kata orang bosnya kan, nggak bisa. Karena dia udah resign segala macam. Mungkin solusi yang bisa saya tawarkan adalah kalau ada teman saya yang buka lowongan kerja, saya kasih saya kasih ke ibu, kasih infonya ke ibu. Mungkin itu yang bisa saya tawarkan, kata orang bosnya.
Nah, kemudian udah terus masalah 90 juta itu gimana gitu kan. Masalah 90 jutanya itu kalau ya seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau Anda sih pengennya udah daripada bayar 90 juta udah mending penjara aja gitu. Paling penjara makin sedih lah kalau ibu deh. mending paling penjara cuma setahun 2 tahun. Di penjara pun dapat makan, kayak gitu bisa bebas waktu baca Quran gitu kan. Tapi ya nggak mungkin lah kan, orang tua pasti nggak ngizinin. Jadi akhirnya kata orang pusatnya udah cari aja dulu. Bahasanya gitu, cari aja dulu, nggak ditentukan deadline-nya. Cari aja dulu, kalau ada kasih kata orang pusatnya. Mereka pun kalau yang ditangkap namanya perusahaan besar, berapalah 90 juta bagi mereka gitu kan. Tapi hukuman itu dibuat biar tidak main-main para pegawainya. Betul. Jadi bahasanya seperti itu, cari aja dulu. Ya udah kami pulang dari kantor pusatnya itu pulang. Nah, kemudian singkat cerita rencana ke depannya, Anda bilang ke ibu, udah mama pulang aja ke Siantar lagi. Fadil masih mau di Jakarta, masih ini karena kan di Jakarta ini apa kesempatan kerja lebih luas kan. Mending Fadil di Jakarta aja, di Jawa, mungkin bisa cari kerjaan yang lain gitu. Ibu pulang aja dulu ke Sumatera. Akhirnya? Akhirnya ibu pulang ke Siantar. Oh berarti antum belum? Saya belum. Saya masih tetap di Jawa ya, masih tetap di Jawa. Nah terus balik lagi ke Cikarang itu. Karena di Cikarang banyak adik-adik kelas. Karena cuma mereka kan ngekos. Cuman mereka yang mau nampung. Juga ya. Iya. Cuman mereka yang mau nampung. Jadi terakhirnya, jadi bang gimana nih bang? Udah, saya tinggal di masjid. Kira-kira masa sulit antum masa-masa transisi dari yang awalnya kelam, tapi kan sebetulnya kalau orang melihat antum itu dalam posisi enak, gaji 7 juta, rumah udah ada, kendaraan dikasih, kemudian antum memilih untuk meninggalkan itu dengan konsekuensi harus bayar denda 90 juta atau penjara. Dan juga kan masalahnya tadi keluarga, orang tua, bahkan ibu menangis. Kira-kira hal yang awal-awal transisi pindah yang menurut antum sulit apa nih kira-kira? Paling sulit. Yang paling sulit mungkin membangun lagi ya, membangun ini apa? Rencana ke depan, ibaratnya selain itu mau apa? Terus kan ini ibaratnya mulai dari nol lagi. Ini kan ibaratnya mulai dari nol lagi. Terus tentunya kan kita yakin setiap setiap orang kan punya ujian. Dan bahkan kalau imannya tinggi, ujiannya lebih tinggi kan. Nah ini gimana di masa itu? Jadi itu salah satu yang sulitnya juga untuk meyakinkan keluarga juga kalau ini tuh jalan yang benar gitu. Itu jalan yang benar. Nah, pokoknya yaudah selama nyari kerja, itulah masa-masa terindah kalau menurut Ana. Makin dapat keterangan. Masa-masa terindah karena namanya di Jakarta kan. Awalnya Ana selama ini di Kalimantan cuma bisa lihat di YouTube, Ustadz Khalid, Ustadz Subhan. Ketemu Ustadz besar di sana belajar, ikut langsung ya. Jadi masa-masa pas di Jakarta itu Ana habiskan ke Blok M, ke kajian Ustadz Khalid kan, ke Al-Azhar. Bahkan Ana jumpain Ustadz Khalid ke rumahnya. Masya Allah. Itu di masa-masa itu kan antum udah lepas kerja di Kalimantan. Antum dapat kerjaan nggak waktu itu? Kerja sebenarnya, tapi bukan dapat kerja, saya buat kerja sendiri. Jadi emang udah nggak ada penghasilan kan, betul-betul nggak ada penghasilan. Apa ya makan ya? Ada adik kelas dulu punya usaha roti bakar. Dia udah nggak usaha roti bakar lagi, pakai gerobak gitu. Udah saya aja lanjutin. Jualan itu? Jadi jualan. 7 juta kan dulu enak tuh. Jualan tuh. Tapi itulah tantangan ya. Masya Allah luar biasa. Nah singkat cerita nih, antum kan akhirnya pulang antum ke Siantar,
kemudian antum kan sekolah kuliah lagi ya? Iya, kuliah lagi. Kuliah lagi dapat info dan kuliah di Staya Sunnah. Staya Sunnah. Iya. Alhamdulillah sekarang udah tamat, udah makin mantap lah ya. Alhamdulillah ilmu makin menambah, kemudian juga hati insya Allah makin teguh. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ya. Amin, amin. Nah, tentunya perbedaan nih sekarang nih. Perbedaan antara keadaan ketika waktu kalau orang kan udah enak tuh, udah kerja, gaji di angka 7 juta, segala macam, ada kendaraan, rumah. Masa sekarang nih, sekarang kan udah posisinya udah beda nih, alhamdulillah ya, udah banyak sekali perubahan-perubahan yang dirasakan. Ya mungkin antum sekarang posisi kan ngajar ya? Iya. Alhamdulillah udah ngajar. Nah ini Anda mau ngebandingkan nih. Iya. Dulu kan 7 juta, sekarang kira-kira di angka berapa nih? Sekarang 2. Oh jauh ya, setengahnya pun enggak Setengahnya ya? enggak. Tapi ini yang jadi masalah kan orang-orang ketika ingin hijrah atau ingin bertaubat dari hal-hal yang tentunya dalam kategori yang dilarang oleh Allah itu, kan di situ masalahnya. Masalah keuangan kah? Apalagi misalkan udah berkeluarga, ini pendapatan makin turun segala macam. Nah, tapi yang dirasakan apa nih kira-kira? Dulu kan 7 juta, kendaraan ada, rumah ada. Antum sekarang kayaknya setengahnya pun nggak nyampe, tapi gimana nih rasanya? Yang pasti sangat bahagia. Pasti sangat jauh bahagia. Lebih gimana ya saya bilangnya ya? Itu tuh kayak sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mungkin bisa seperti itu ya. Bisa mengenal manhaj salaf. Bisa berkenalan dengan orang-orang sepemaham. Bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Bisa bertemu dengan ulama ahli-ahli ilmu, Ustaz. Itu kalau dibandingkan dengan segala fasilitas yang saya dapatkan dulu, itu mungkin ya itulah yang dibilang seperti yang dibilang Nabi Muhammad SAW, itu seperti kayak sayap nyamuk aja gitu. Iya. Itu ya gitu apa? Kalau mengungkapkannya mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah mungkin. Iya, nah, tapi ini hubungan sama keluarga tadi kan sempat di awal kan perpindahan atau perbedaan dari melepas itu semua ketika berhijrah kan orang tua sedih melihat keadaan karena kan belum tahu sebetulnya kan keadaannya sebetulnya kan menjadi lebih baik. Iya. Walaupun mungkin ya secara duniawi, secara finansial turun nggak ada. Nah sekarang bersama orang tua gimana kira-kira? Alhamdulillah ini kan udah lebih kurang 2016 ya, 2016 lebih kurang 5 tahun lah. Alhamdulillah kalau sekarang udah akrab, udah bisa menerima lah, udah tahu. Oh, Fadil tuh jalan hidupnya kayak gini. Yang anak tangkap ya, Fadil tuh jalan hidupnya kayak gini sekarang. Kemudian saudara-saudara saya, saudara kandung pun udah paham lah. Yang awalnya mereka aneh ini apa nih orang kayak gini gitu. Karena kan ya dakwah sunnah di Siantar kan, khususnya di kota Siantar kan belum terlalu familiar, jadi belum banyak yang mengenal. Jadi asing lah ini apa ini. Bahkan 1-2 kali beberapa kesempatan kadang-kadang mereka nanya juga kan. Nanya-nanya tentang agama, malah kadang mereka nanya juga kan gitu. 1-2 kali, Dil ini hukumnya apa gini. Awalnya ya menolak lah gitu, tapi sekarang ya kadang-kadang ya gitu, kadang mereka nanya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dan ya insya Allah berharap paling tidak ya adalah paling tidak 1-2 anggota keluarganya mengenal dakwah sunnah ini. Masya Allah, tapi insya Allah akhirnya membuka jalan ya. Iya. Masya Allah. Nah kira-kira terakhir nih pesan nih bagi kita semua, bagi orang-orang yang tentunya masih berkecimpung di dunia yang tidak dibolehkan atau melanggar syariat, atau orang yang masih ragu untuk hijrah, untuk bertaubat, karena kan banyak sekali masalah-masalah, mungkin masalah segi keuangan, finansial atau keluarga juga. Lain sebagainya. Kira-kira pesannya apa nih bagi kita semua nih? Mungkin pesan yang paling mungkin salah satu pesan ya, satu pesan yang bisa Anda sampaikan adalah janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Karena
Yang Ana rasakan dulu juga seperti itu. Apa benar janji-janji Allah ini ya? Siapa yang diantara janjinya kan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah siapa yang meninggalkan sesuatu ya kan, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini apakah benar gak sih ini? Apakah benar ini? Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kalau anak keluar dari sini mau makan apa gitu? Apa benar ini? Apa ya bilangnya ya? Segala Allah Ta'ala mengatakan wa idza tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Benar enggak sih Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu? Pesan saya, janji Allah itu pasti. Insyaallah. Karena dulu sempat ragu. Tapi Allah menepati janjinya. Buktinya ya emang awalnya berat. Pasti awalnya berat. Karena kullu bidayatin sa'bun kan. Iya, setiap permulaan itu. Tadi pun bahkan ya problematika ketika perpindahan itu konsekuensi dari perusahaan, kemudian orang tua pun menolak, ya itu kan sesuatu yang sulit ya. Betul. Tapi kan yang sesuatu yang sulit itu pasti akan berlalu. Insya Allah. Insya Allah akan berlalu. Allah akan memberikan jalan yang terbaik hingga saat ini. Masya Allah, mudah-mudahan diistiqomahkan. Nah itu dia. Yang paling penting juga semoga mohon doanya biar kita tetap bisa istiqomah. Amin. Betul itu. Tapi ya kembali lagi pesannya itu bagi antum lah sekalian gitu yang ingin berhijrah. Gimana ya? Kalau nunggu menyusun rencana yang matang baru hijrah, itu insya Allah nggak akan hijrah gitu. Betul. Atau menghindari sesuatu yang berat itu kayaknya nggak bisa. Pasti bakal ketemu titik yang berat itu. Iya. Jadi beratnya ya Ana mau hijrah, tapi tunggulah Ana siapkan plan B dulu, Ana siapkan plan C dulu, Ana siapkan plan D dulu. Kalau kayak gitu boleh emang boleh, baik bagus. Tapi walaupun antum langsung jeber gitu, langsung terjun, tapi walaupun antum langsung jeber, langsung masuk, langsung tenggelam gitu, langsung lepas semua, insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti insya Allah. Banyak pelajaran yang menarik sahabat semua. Alhamdulillah pengalaman dari Bang Fadil ini, alhamdulillah tentunya mudah-mudahan menjadikan cerminan bagi kita semua bagaimana kehidupan dari awal tadi diceritakan, kemewahan udah didapat, kemudian juga keberhasilan, kata orang-orang bahkan satu kampung merasa senang. Akhirnya datanglah suatu kegalauan karena ada masalah dengan ketidakcocokan prinsip. Jangan berbohong, ternyata lingkungannya semua bertentangan. Akhirnya ingin keluar dari sana, kemudian tantangan dari keluarga, dari orang-orang terdekat, namun itu berhasil dilewati ya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita semua.